Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang keempat untuk mata kuliah hukum keluarga dan perkawinan. Oke, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang apa itu perkawinan, kemudian jenis-jenis perkawinan, tujuannya perkawinan. Nah, sedikit ibu review dulu materi yang sebelumnya ya. Nah, coba Ananda di rumah sudah mempelajari belum? Apa sudah memahami atau belum materi yang sebelumnya sudah kita pelajari? Oke. Apa itu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Ada yang bisa? Oke, silakan Aksya. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk menciptakan kehidupan yang bahagia, ketentraman dan kekal. Oke, baik, betul ya. Jadi perkawinan itu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, keluarga yang kekal. Gitu. Oke, betul ya. Kemudian apa itu tujuan perkawinan kan banyak sekali. Ada yang ingin mempunyai anak, ada yang ingin ya tujuannya untuk memelihara keberlangsungan keluarganya. Kemudian ada yang ingin yang penting nikah aja agar tidak terjerumus kepada zina. Nah, secara umum tujuan perkawinan itu apa? Siapa yang bisa? Oke, Liliana. Baik Bu, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau bisa juga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan maksudnya itu ya kekal. Kalau misalnya keluarga tadi itu sudah sakinah, mawaddah, warahmah dan membentuk keluarga yang dibetah dalam satu keluarga, otomatis keluarga tersebut menjadi kekal ya, dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang mana perkawinan ini juga dijadikan sebagai wasilah untuk bisa beribadah kepada Allah. Nah, materi kita hari ini tentang rukun dan syarat perkawinan ya, rukun dan syarat perkawinan. Nah, apa itu rukun? Apa itu rukun dan apa itu syarat? Jadi rukun itu segala inti atau unsur-unsur penting dalam suatu ibadah ya, unsur-unsur penting atau unsur pokok dalam perbuatan hukum. Contohnya dalam akad nikah, apa saja yang harus ada dalam unsur atau pokok inti? Bisa nggak orang menikah tanpa adanya laki-laki? Perempuan aja yang nikah, misalnya contoh ibu sudah siap nih menikah, tapi laki-lakinya nggak ada, nggak bisa menikah. Jadi rukun pernikahan itu pokok atau inti yang ada dalam perbuatan hukum seperti akad nikah, yang harus ada agar perbuatan itu dianggap baik ya, agar perbuatan tersebut bisa dianggap terjadi. Kalau misalnya ibu nih sudah siap menikah, ada wali, ada saksi, tapi nggak ada wujud ijab kabul, orang tua itu sudah bersedia untuk menikahkan dan laki-lakinya udah ada, tapi tidak pernah terjadi ijab kabul. Apakah bisa terjadi dengan apakah bisa kita sebut perkawinan itu terjadi? Kan enggak ya. Jadi rukun itu adalah unsur atau unsur pokok inti yang harus ada agar suatu ikatan hukum, suatu perbuatan hukum itu bisa dianggap terjadi, dan nanti akan di akhir kita akan butuh suatu perbuatan hukum itu dianggap sah gitu ya. Kemudian syarat sah itu apa? Hal-hal yang harus dipenuhi agar rukun yang dilaksanakan dianggap sah secara hukum. Di antara rukun itu ada syaratnya. Contoh sebagai perbuatan hukum dalam pernikahan itu kan harus ada laki-laki, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan. Nah, setiap item dari rukun itu mempunyai syarat ya. Setiap item itu mempunyai syarat. Apa contohnya? Syarat seorang laki-laki yang boleh menikah itu
itu yang pertama, kalau di dalam hukum Indonesia disebutkan minimal usianya berapa? 19 tahun. Kemudian dia beragama Islam, jelas kelaki-lakiannya. Jadi jangan sampai nanti dia mau nikah tapi tidak dicek dulu, tidak di cross check dulu. Ketika masa iddah, ketika masa peminahan tidak dicek dulu. Ternyata laki-laki ini dia transgender, jadi tidak sah perkawinannya jika tidak memenuhi syarat itu tadi bagi laki-laki. Jadi jelas syaratnya itu apa? Jelas ke laki-lakiannya. Kemudian untuk kedua yang perempuan, jelas keperempuanannya. Jadi jangan sampai begitu juga dengan laki-laki tadi, yang perempuan juga begitu, jelas dia itu perempuan. Kemudian beragama Islam, kemudian balik beragama. Jadi intinya syarat itu adalah hal yang berikat kepada si rukun itu tadi. Kan ada rukun perkawinan, ada 5, ada laki-laki, ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul. Nah, masing-masing item ini mempunyai syarat. Nah, begitu ya. Rukun itu inti dari unsur pokok yang harus ada dalam suatu perbuatan hukum, sedangkan syarat hal yang mengikat dari setiap rukun itu tadi. Jadi setiap calon mempelai laki-laki ada syaratnya, calon mempelai perempuan ada syaratnya, wali ada syarat tertentu, saksi, 2 orang saksi ini juga ada syarat tertentu, ijab kabul juga. Begitu ya. Kita lanjut ke rukun perkawinan. Nah, tadi sudah disebutkan calon rukun perkawinan, inti dari unsur pokok dari suatu perkawinan itu rukunnya ada 5. Pertama, calon mempelai laki-laki, kedua calon mempelai perempuan, kemudian wali, ya, kemudian 2 orang saksi dan ijab kabul. Kalau misalnya salah satu saja dari unsur rukun ini tidak ada, maka tidak pernah dianggap suatu perbuatan hukum dianggap sah. Ya, jadi dia harus lengkap semuanya. Kemudian syarat sah perkawinan menurut hukum Islam. Nah, tadi kan masing-masing dari item dari rukun itu kan ada syaratnya. Nah, ini merupakan syarat sah perkawinan yang mana mengikat antara keduanya, antara kesemua item itu secara umum ya. Yang pertama beragama Islam, baik calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi. Nah, itu harus beragama Islam. Kemudian calon mempelai bukan mahram, antara laki-laki dan perempuan dia bukan mahram, tidak ada ikatan persusuan, tidak ada ikatan nasab yang menyebabkan mereka tidak diperbolehkan untuk menikah. Itu syaratnya. Antara kedua calon mempelai itu tidak ada ikatan yang bukan mahram, artinya dia tidak sesusuan atau tidak mempunyai nasab, ya, nasab keturunannya. Kemudian dengan ridho kedua belah pihak. Bolehkah perkawinan itu dengan dipaksa? Adanya pemaksaan tentu tidak ya, harus dengan ridho keinginan kedua belah pihak. Kalau wali, seorang ayah ingin menikahkan anak perempuannya dengan pilihan yang sudah ditentukan oleh seorang ayah, boleh atau tidak? Sebenarnya boleh, tapi harus dengan ridho dan keinginan dari si perempuan itu, tidak boleh dipaksa. Seperti cerita Siti Nurbaya ya, dipaksa dia menikah, itu tidak ada ridhonya dia untuk menikah. Seperti itu. Kemudian mahar. Nah, mahar wajib diberikan walaupun bukan syarat sah, tapi wajib dalam pelaksanaan. Jadi mahar itu ada yang tunai, ada non tunai. Jadi mahar ini tidak masuk ke dalam rukun nikah. Kan tadi rukun nikah itu ada 5, ya. Nah, tidak termasuk ke dalam mahar. Artinya apa? Mahar itu wajib diberikan, tapi dia tidak rukun. Artinya mahar bisa diberikan secara tunai atau non tunai. Ketika mahar itu tunai, berarti mahar itu ada ketika ada dilaksanakan ijab kabul. Tapi kalau misalnya non tunai, contoh seorang laki-laki memberikan maharnya rumah, tapi rumahnya ini masih tanah aja, belum berupa bangunan, maka ini disebut dengan mahar non tunai, yang mana dia wajib tetap memberikan, tapi tidak mesti harus ada ketika dilaksanakan ijab kabul. Ya, dia tetap wajib, dia menjadi syarat sah. Boleh nggak perkawinan tanpa mahar? Tidak boleh, tapi maharnya boleh berupa tunai, ada di saat itu juga,
boleh non tunai. Itu dalam di Indonesia memegang mengikuti mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya mahar itu bukan rukun, tetapi dia syarat sah perkawinan, harus ada walaupun diberikan secara langsung atau tidak langsung, tunai atau non tunai. Kemudian syarat sah perkawinan selanjutnya adanya ijab qabul. Bagaimana ijab qabul? Dia harus bersambung, jelas dan mudah dipahami. Maksudnya bersambung gimana? Contoh, saya nikahkan anak saya dengan Anda dengan mahar sekian. Kemudian ada acara makan dulu, ada dia wudhu dulu, atau dia bepergian dulu, baru disambung dengan qabul. Itu tidak. Itu harusnya bersambung itu bagaimana? Saya nikahkan anak saya binti si fulan dengan mahar dengan Anda, kemudian dengan mahar sekian dibayar tunai. Langsung dijawab oleh si calon suami, saya terima nikahnya si fulan bin si fulan, kemudian dengan saya namanya siapa dengan mahar sekian. Itu dijawab langsung, yaitu yang dimaksud dengan bersambung. Kemudian jelas, ya jelas itu jelas dan mudah dan dipahami. Kalau nggak jelas bertele-tele, nah itu nanti bisa mengakibatkan pemahaman yang salah. Contoh lain yang mudah dipahami, si suami misalnya dia kuliah di Kairo, kemudian si istri sama-sama orang Indonesia ya, akhirnya dan anggaplah mereka ini sama-sama kuliah di Mesir, kemudian dia pengen ijab qabulnya itu berbahasa Arab. Nah, syarat dari ijab qabul itu adalah dipahami oleh siapa? Kedua mempelai, kemudian oleh wali, oleh saksi. Jangan karena ingin karena ingin trennya berbahasa Arab atau berbahasa Inggris, tapi esensi dari ijab qabulnya itu tidak dipahami, ya tidak sampai nanti ijab qabulnya, dikhawatirkan. Makanya ijab qabul itu syaratnya bersambung, kemudian jelas, kemudian bisa dipahami. Oke ya. Nah, kemudian syarat sahnya perkawinan menurut hukum positif itu ada beberapa yang diatur. Pertama, harus perkawinan itu dilaksanakan, ya dilakukan berdasarkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kalau misalnya di Islam harus beragama Islam, bagaimana ketentuan dalam agama Islam dalam urusan perkawinan, ya, maka disesuaikan dengan bagaimana perkawinan itu dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Kemudian yang kedua, dicatatkan dalam di KUA atau catatan sipil, ya. Perkawinan itu harus dicatatkan. Kalau misalnya di Islam rukun, semua rukunnya ada, kemudian syaratnya terpenuhi, maka dipastikan perkawinannya sah. Tapi kalau di Indonesia baru dianggap sah kalau misalnya dia dicatatkan, dia begitu ya. Nah, kalau misalnya dalam hukum Islam kita kenal dengan maslahah musalah, walaupun dia tidak diatur nih secara eksplisit di dalam hukum Islam, tapi di dalamnya ada kemaslahatan, maka itu diperbolehkan. Makanya di Indonesia untuk mendapat agar si perempuan nanti di kemudian hari mendapatkan kemaslahatan, mendapatkan pengakuan bahwasanya dia sudah menikah, kemudian nanti anak-anaknya bisa mendapatkan akte kelahiran, maka syaratnya apa? Dicatatkan di KUA, di kantor catatan sipil. Tujuannya apa? Agar segala urusan administrasi kemudian hari, kalau ada apa-apa yang terjadi, mungkin bisa jadi mereka bercerai, maka akan mudah mendapatkan mengurus semua proses yang dibutuhkan, baik secara administrasi, baik nanti hak dan kewajiban suami istri ketika mereka bercerai. Maka di Indonesia menurut Undang-Undang Pasal 2, ya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 disebutkan bahwasanya perkawinan itu harus dicatatkan. Kemudian yang ketiga, perkawinan harus dengan persetujuan atau persetujuan atau ridho kedua belah pihak, calon suami atau calon istri. Kemudian yang keempat, perkawinan itu dapat diizinkan, suatu perkawinan dapat diizinkan keberlangsungannya ketika ada syaratnya batasan umur ketika ingin menikah itu berapa? Minimal 19 tahun. Nah, ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
Nah itu diatur. Kenapa sih tujuannya perkawinan umur, batasan usia untuk perkawinan itu dinaikkan lagi? Karena banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan. Banyak orang menikah dini tapi secara biologis, secara alat reproduksi, kematangan fisik, kematangan emosionalnya belum matang ketika itu. Makanya Indonesia memberikan range untuk batas minimal usia perkawinan itu berapa? Umur 19 tahun. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Oke, sudah selesai materi kita. Nah, untuk selanjutnya mari kita berdiskusi. Nah, silakan nanti di scan barcode yang sudah disediakan. Kita akan bagi kelompok kuliah ini menjadi 2 kelompok aja ya, 2 kelompok saja. Silakan. Kita akan bagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti di di barcode ini sudah ada 2 kasus tentang yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan. Ada kasusnya. Mana yang di antara rukun itu tidak pas, mana yang perkawinan nanti yang dianggap sah, mana perkawinan yang tidak sah, begitu ya. Nanti silakan kita berdiskusi, dibagi kelompoknya, nanti akan masing-masing kelompok nanti akan maju untuk menjelaskan hasil diskusinya, begitu ya, pre-memory. Nah, oke, setelah mahasiswa berdiskusi dan menjelaskan masing-masing di depan, nah sekarang saatnya kita kuis untuk memastikan Ananda apakah memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian tadi kita juga sudah diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kita mari bermain atau kuis ya. Silakan di scan dulu, masukkan pinnya nanti. Silakan. Oke, baik. Beri memori. Oke, alhamdulillah materi kita sudah selesai ya. Kita sudah berdiskusi. Alhamdulillah Ibu lihat tadi hasil dari kuisnya Anda bisa semua menjawab, walaupun ada 1-2 yang mungkin masih belum tepat jawabannya. Tapi silakan nanti kita dalami lagi dalam diskusi. Bisa nanti ada, kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kita diskusi di grup. Oke, baik. Kita tutup kuliah hari ini dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.